Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki program kuliah ilmu dasar keperawatan doa. Hari ini tema yang akan kita bicarakan yaitu konsep dasar patologi dan patofisiologi secara umum pada ilmu kesehatan. Fisiologi manusia itu berguna untuk menjelaskan berbagai karakteristik spesifik dan mekanisme pada tubuh manusia yang membuatnya menjadi makhluk hidup. Jadi ini merupakan ciri-ciri atau karakteristik manusia secara makhluk hidup. Kemudian manusia tetap hidup hampir di luar kendali diri sendiri, seperti rasa takut, sensasi dingin, berkembang biak dan sebagainya. Sebenarnya manusia bergerak secara otomatis. Pengantar fisiologi. Patologi itu ilmu yang mempelajari penyakit atau kelainan penyakit yang terdapat pada manusia. Kemudian ada lagi yang disebut patologi anatomi, itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan kimia klinis secara biokimia, sel atau jaringan, mikrobiologi, secara hematologi atau kelainologi, kemudian imunologi secara imun, kemudian juga imunohematologi atau secara imun terhadap darah. Di dalam patologi anatomi itu kita akan pelajari kelainan-kelainan apa saja yang terkait pada organ tersebut. Patofisiologi. Patofisiologi ilmu yang mempelajari tentang perubahan fisiologi akibat penyakit. Merupakan integritas atau kesatuan dari ilmu anatomi, kemudian ilmu fisiologi, kemudian juga ada biologi sel atau biologi molekuler, kemudian genetika, itu mempelajari tentang gen yang terdapat suatu makhluk hidup, terutama manusia. Kemudian juga ilmu yang berhubungan itu farmakologi, itu terkait terapi yang diberikan terhadap kelainan patologi tersebut. Kemudian juga ada terdapat patologi itu sendiri. Patofisiologi itu fokus mekanisme atau proses dinamik yang menampakkan tanda sign dan jelas simptom. Kemudian penyakit itu kegagalan beradaptasi atau mempertahankan homeostasis. Jadi apabila manusia gagal mempertahankan adaptasinya, dia akan terserang suatu gejala atau penyakit yang akan mempengaruhi homeostasis di dalam tubuhnya. Sebuah penyimbangan dari kondisi tubuh normal menuju ketidakharmonisan. Jadi dari normal menjadi tidak sehat, sakit, dan gangguan terhadap bentuk dan fungsi salah satu bagian tubuh yang menyebabkan tubuh menjadi tidak dapat. Lalu akan mengalami gangguan dan bekerja tidak normal. Ini perjalanan alamiah penyakit. Itu definisi gambaran hal yang seorang akibat penyakit, manfaatnya posisi seorang penjalan penyakit, cara pencegahan primer, sekunder, metode diagnostik, jenis terapi, prognosis, perjalanan penyakit. Itu ada disebut periode prepatogenesis, kemudian periode patogenesis sudah terjadi kerusakan host, disebut ada horizon klinis atau batas tambah gejala tanda penyakit. Lanjutan, ini kondisi simptomatis, itu gejala-gejala yang keluar berupa subjektif dan kelainan objektif, dilakukan pemeriksaan fisik lab. Kondisi asimptomatis, tidak dapat gejala dan tanda, sudah tidak kelihatan tanda dan gejala. Kemudian periode masa inkubasi, periode antara mulai terjadi penyakit dan timbulnya gejala. Kemudian meninggal atau cacat, karir itu orang yang menunjukkan gejala penyakit tetapi membawa patogen dalam tubuhnya. Nah, ini merupakan perjalanan alami penyakit, ada sehat, sakit, pada sisi otomatisnya. Kemudian manifestasi klinis penyakit ada akut dan subakut. Akut itu perjalanan alamiah relatif cepat dan pendek, selesai kemudian sembuh atau meninggal. Ini subakut dan alamiah lebih panjang,
akan timbul tanda dan gejala. Ini tidak hebat, penyakit akut. Kemudian ada kronis, perjalanan yang sangat panjang, menetap dan cukup lama. Kemudian timbul tanda dan gejala minimal. Tingkat keparahannya relatif tetap. Kemudian makin lama makin parah. Kronis eksaserbasi akut, penyakit tadinya akut, kemudian menjadi kronis, kadang-kadang ada episode akut, kemudian eksaserbasi selesai, penyakit kembali menjadi kronis. Nah, ini merupakan grafik atau kurva dari urusan akut, subakut, kronis. Klasifikasi penyakit. Kalau ada penyakit herediter, contohnya thalassemia, hemofili oleh Ratu Victoria. Disebut pertama karena sel di Ratu Victoria itu pengen mewarisi gen punya meninggal saat kecelakaan. Jadi normal X hemofili wanita VSE, maka XX biar normal, XY, XHY itu hemofili. Penyakit kongenital yaitu suatu kelainan struktur fungsi metabolisme tubuh, temuan pada bayi. Kemudian penyakit toksik, penyakit akibat racun seperti terpapar limbah. Kemudian penyakit infeksi, itu biasanya penyakit sebelum masuknya agen biologis seperti virus, bakteri, dan parasit. Yang terjadi saat itu seperti penyakit infeksi COVID-19. Ini contohnya itu infeksi saluran kemih yang mengakibatkan saluran kemih pada wanita. Dan penyakit traumatik, nah ini disebabkan karena akibat benturan trauma kecil maupun besar yang akan memiliki faktor seperti kecelakaan lalu lintas, atau misalnya jatuh dari bangunan. Penyakit degeneratif, suatu penyakit yang muncul kemunduran suatu tubuh. Ini disebabkan karena proses menua, semakin tua semakin banyak pula penyakit yang akan dideritanya. Kemudian ini disebabkan penyakit imunologik atau hipersensitivitas, autoimun atau imunodefisiensi. Penyakit neoplastik disebabkan hipersensitivitas autoimun seperti kista, ovari yang menyebabkan salah satu penyakit neoplastik. Ini disebabkan defisiensi gizi. Penyakit metabolisme itu disebabkan proses metabolisme hormonal, misalnya penyakit diabetes mellitus. Penyakit molekuler, yaitu penyakit tunggal menyebabkan anemia seperti urutan asam amino pada tubuh. Penyakit psikogenik disebabkan gangguan mental, neurosa, skizofrenia. Kemudian penyakit iatrogenik akibat sengaja pengobatan tenaga kesehatan, misalnya efek diuretik jadid, hipokalemia atau aritmia. Kemudian idiopatik, penyakit yang benar tidak diketahui. Oke, sekian dan terima kasih atas materi slide. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih sebelum berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.